Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa halangan suatu apapun. Paling ya halangannya hanya kuotanya kurang, kalian tidak bisa kemana-mana. Terus lagi banyak orang yang dalam kondisi kurang sehat sekarang ini, paling-paling ya ngreges, semoga lekas sembuh dan segera beraktivitas kembali. Dan tentunya kami dari pihak sekolah juga mengharapkan agar kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 1 Kutasari ini segera dapat berlangsung secara tatap muka. Namun demikian, hal itu tidak bisa kita paksakan karena mengingat beberapa kasus di beberapa hari kemarin di salah satu SMP ada yang positif. Banyak sekali, itu ada yang 90 anak dan ada juga yang 60 anak, yang itu nantinya akan menjadi pertimbangan bagi gugus tugas di kota kita, di Kabupaten Purbalingga, yang mungkin kebijakannya adalah menghentikan lagi sementara kegiatan atau pembelajaran tatap muka. Yang itu mungkin sangat disayangkan oleh kita semua, dan saya juga sangat menyayangkan itu karena kita inginnya segera berkumpul, segera bertemu dalam kegiatan yang normal seperti dulu kala. Karena jujur ketika pembelajaran secara virtual seperti ini kurang efektif. Hanya paling berapa 60%, ini hanya 40 anak yang hadir, itu hanya berapa persen jika dikalkulasikan dengan 3 kelas yang jumlahnya 108 siswa. Oleh karena itu, kita semua sama-sama berdoa agar segera dipulihkan seluruhnya, kita kembali ke dalam situasi normal. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan pagi hari ini. Untuk pertemuan kali ini, kita akan lebih spesifik membahas tentang persiapan UTS yang akan dilakukan mulai hari Senin besok. Adapun yang harus kalian pelajari itu tidak cukup banyak sih sebenarnya, dan materinya sudah saya share semua. Oke, langsung saja saya sampaikan kisi-kisi untuk UTS pada tahun pelajaran ini. UTS tahun pelajaran ini di semester Gasal. Sebentar saya cari dulu filenya. Ya. Sudah terlihat ya gambarnya? Sudah, Pak. Oke, langsung saja saya akan sampaikan secara singkat saja apa yang harus kamu pelajari untuk persiapan UTS pada semester Gasal ini. Yang pertama tentu kita masuk ke materi kita awal, yaitu pengertian produksi massal. Oke, pada pembahasan materi ini siswa diminta untuk mempelajari pengertian produksi massal menurut beberapa sumber. Jadi nanti kalian silakan membaca sumber-sumber yang sudah saya sampaikan, baik dari KBBI, dari Wikipedia, dan lain sebagainya. Di situ banyak sekali pengertian tentang yang namanya produksi massal. Jadi itu nanti yang kalian pelajari. Yang kedua, tentang ciri-ciri produksi massal. Pada pembahasan materi ini, siswa diminta untuk mengerti. Jadi nanti kalian mengerti apa saja ciri-ciri dari produksi massal, beserta dengan kelebihan dan kekurangan dari produksi massal. Itu materinya juga sudah saya share, ini di materi kedua. Kalau tadi di materi 1. Kalau yang belum download ya silahkan kalian buka lagi di Google Classroom, lihat per topik di hari Kamis, itu pasti ada. Berikutnya, untuk pengertian produksi massal. Mohon maaf, ini keulang lagi. Untuk berikutnya adalah karakteristik
produksi massal. Pada pembahasan materi ini, siswa diminta untuk dapat mengerti karakteristik produksi massal yang ditinjau dari berbagai atau beberapa perspektif. Itu juga sudah kami share di materi ke-5 kalau tidak salah. Terus berikutnya, terakhir yaitu pemasaran produk. Pada pembahasan materi ini, siswa diminta untuk mengerti hakikat dari pemasaran produk serta mengerti aspek-aspek yang dikenalkan dalam pemasaran. Nah, dalam hal materi ini saya sebenarnya ingin memberi penekanan khusus bahwa selain kamu mempelajari materinya, saya harap kamu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata kalian. Karena ini di dalam materi ini saya rasa banyak sekali tips-tips yang bisa digunakan atau langsung kamu aplikasikan ketika kamu menjual suatu produk atau memasarkan suatu produk. Jadi saya sendiri juga ketika membaca materi-materi ini, ketika saya aplikasikan juga cukup efektif ya. Jadi untuk yang sudah memulai usaha, saya harap kalian tidak hanya membaca materi itu sebagai materi, namun membaca materi itu sebagai suatu motivasi untuk kalian memulai suatu langkah baru, seperti itu. Ini materinya ya, sudah saya share, ada materi 1, materi 2, materi 3, materi 4, materi 5 ini lebih ke di luar konteks sebenarnya, tapi saya sengaja sisipkan karena ini cukup menarik juga, yaitu tips menentukan produk untuk memulai usaha. Dan yang ke-6 yang tadi itu, yaitu hakikat pemasaran. Oke, materinya sudah tampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kalian sudah mendownload 6 file ini, saya rasa sudah bisa menjadi bahan atau kalian sudah siap untuk melaksanakan UTS di semester Gasal ini. Oke ya, semoga sukses dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Ya, itu sementara materi-materi yang bisa kalian pelajari nanti ketika akan menjelang UTS. Terus berikutnya ada beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan di pembelajaran kewirausahaan ini, di mana dalam pembelajaran kewirausahaan tema kita sebenarnya adalah produksi massal. Produksi massal itu harus diproduksi secara massal atau dalam jumlah banyak dan dengan alat yang cukup canggih. Namun demikian, kita tidak mungkin atau kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya sebuah produksi massal karena kita sendiri sedang dalam kondisi pandemi dan sedang di rumah masing-masing. Oleh karena itu, saya tetap berharap kepada kalian, saya tidak bisa memaksakan kalian untuk harus berusaha, tapi saya menghimbau, saya meminta kepada kalian, cobalah buka suatu suatu kesempatan, suatu peluang yang kamu ciptakan sendiri. Kira-kira bakatmu di mana? Kira-kira kamu punya peluang apa? Ayo dikembangkan, mumpung kalian masih muda. Jadi silakan dikembangkan di masa pandemi ini. Dilalah lagi urung mangkat sekolah, kalian masih di rumah, coba waktumu gunakan untuk, kalau saya menjadi pengusaha gimana ya gitu. Siapa tahu dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan lagi, kamu sudah bisa menentukan minimal sudah punya usaha apa ya bagi yang belum punya. Bagi yang sudah punya, saya harap ada perkembangan sedikit dari usahamu. Minimal ya maune payu siji jadi seminggu payu loro kayak gitu misalnya. Gitu kan berarti ada kalian memiliki suatu motivasi untuk meningkatkan, dan itu terjadi walaupun dari 1 ke 2, walaupun dari 4 ke 6 misalnya, seperti itu kan, itu suatu suatu perubahan, suatu peningkatan. Yang tadinya belum punya usaha jadi punya usaha gitu misal. Monggo lah tangkap peluang-peluang seperti itu, mohon ditangkap. Mohon kalian cermat juga dengan apa sih yang sedang in di pasaran saat ini,
apa yang sedang trending, apa yang sedang menjadi idola masyarakat pada saat ini, kalian ambil di situ. Kalian ambil peran di situ, baik menggunakan kalian menjual barang ataupun kalian menjual jasa. Daripada kita selalu mengeluh misalnya, aduh sekolah ora mlebu-mlebu, kenyongkon ngapa? Ya wis usaha gitu. Di satu sisi kita mengeluh juga sama-sama, tetapi ada orang yang mengeluh dan dia diam diri. Tapi yang kedua ada juga orang yang mengeluh, tapi dia juga bertindak seperti itu. Kayak misalnya saya contohkan diri saya sendiri. Saya seorang guru. Saya mengeluh dengan pembelajaran virtual seperti ini. Karena kadangkala saya ngomong sendiri, kalian juga kamera off, nggak tahu kemana gitu. Yang penting username-nya ada, yang penting akunnya on seperti itu. Sehingga tidak efektif sama sekali. Itu saya mengeluhnya di situ. Lalu apa solusinya? Ya solusinya saya harus upgrade di mungkin software saya, di perangkat saya agar saya bisa melakukan pembelajaran secara daring, secara virtual seperti ini. Lalu saya juga harus mempersiapkan materi saya sehingga bisa saya share ke kalian tiap minggunya kan seperti itu. Materinya dalam bentuk PDF dan seterusnya. Itu salah satu upaya saya menyesuaikan keadaan yang sekarang ini. Walaupun di satu sisi saya sangat mengeluh dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Lalu berikutnya kemarin juga saya melihat yang kasus yang tadi saya sampaikan di awal, positif sebuah sekolah positif itu 90 anak dan satunya lagi 60 anak. Itu kan miris sekali. Padahal kita atau kami di SMK Negeri 1 Kutasari kemarin menyelenggarakan kegiatan ANPK. Pernah juga mengumpulkan siswa yang dalam persiapan PKL. Itu kami menggunakan prokes yang cukup ketat dan sekolah kita termasuknya berhasil dalam menyelenggarakan itu. Namun di sisi lain, sekolah lain ada yang gagal sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya udah semuanya dianggap gagal semua kan seperti itu. Nah, salah satu usaha kami ya seperti itu. Kayak kemarin kita mengundang siswa, kita menggunakan prokes, kita izin ke gugus tugas dan seterusnya, dan kita termasuknya berhasil. Namun ada beberapa sekolah yang memang belum berhasil seperti SMK Negeri 1 Kutasari, sehingga terpaksa itu semuanya digeneralisasikan, yang membuat kebijakan dari pimpinan kita, mungkin dari pihak kabupaten, dari provinsi dan lain sebagainya, untuk menghentikan sementara lagi kegiatan pembelajaran. Itu sangat disayangkan. Jadi kami mengeluh juga tentang hal itu, tapi kami juga tetap berusaha semaksimal mungkin agar ayolah pembelajaran segera dimulai. Tempat cuci tangan di SMK Negeri 1 Kutasari sudah ada di mana-mana. Lalu berikutnya parkiran sudah disiapkan, bangunan sedang mulai disiapkan. Insya Allah lah segera kita siap untuk tatap muka, tinggal menunggu regulasi dari pemerintah itu nanti seperti apa. Sebagai seorang warga yang baik, tentu saja kami tetap manut terhadap aturan-aturan yang ada di pemerintahan. Lalu kembalikan lagi ke kalian sebagai seorang siswa, ketika kalian mengeluh, oke mengeluh tidak apa-apa, tapi kalian harus tetap berusaha. Nah, saya mohon terobosannya adalah dengan kalian berwirausaha. Itu, saya mohon sekali kepada kalian semua, saya tidak untuk kepentingan nilai, tidak, ini untuk kepentingan kalian sendiri. Siapa tahu ini adalah menjadi jalanmu sebagai seorang pengusaha. Tidak ada seorang pengusaha sukses yang langsung jebret sugih banget ya kayaknya orang anak gitu. Kecuali dia mungkin anaknya siapa yang sudah memiliki banyak harta. Tapi kalau yang kayak kita mungkin lah semuanya saja termasuk saya, termasuk kalian, saya rasa bukan orang-orang yang tipenya kayak gitu tadi. Yang tiba-tiba lahir langsung kaya raya, kayaknya kita semua bukan yang seperti itu. Maka dari itu saya mohon ayolah kita berusaha, terobosan baru yaitu berwirausaha. Walaupun kalian sebenarnya seorang siswa, mumpung sedang tidak berangkat sekolah, oke kita ambil hikmahnya saja,
Ayo kita berwirausaha. Gitu ya. Nanti syukur-syukur di akhir saya minta portofolio, kamu sampai di mana sih usahanya? Ya misalnya sudah yang ada yang sudah punya usaha ya baguslah, yang belum ya tidak apa-apa gitu. Jadi sifatnya di sini sekali lagi saya tidak bisa mewajibkan kalian untuk menjadi seorang pengusaha. Saya hanya memantik atau memancing kalian ayo berwirausaha. Wong saya yang seorang guru saja saya juga berwirausaha. Itu artinya kita butuh wirausaha dalam menopang, mungkin salah satunya adalah menambah penghasilan di kantong kita masing-masing seperti itu. Saya seorang guru dan saya seorang wirausahawan. Juga nanti kalian mungkin kalau sekarang sudah punya usaha, suatu ketika kalian kerja di kantoran juga saya seorang pekerja kantor dan saya wirausaha. Atau mungkin kamu yakin dengan usahamu itu, ya udah saya seorang wirausahawan. Enak nek bisa iki kepenak. Arep rambutnya gondrong, arep semiran apa-apa monggo terserah. Itu kan kalau kalian seorang pengusaha sejati. Ya, yang belum ada usaha ya udah jangan sedih lah. Gimana caranya nanti kita bahas bareng-bareng, bisa lewat Japri atau lewat diskusi grup. Seperti itu ya. Mungkin itu dulu penyampaian materi dari saya. Ada yang mengangkat tangan, silahkan. Sasi Nur Fatihah, silahkan Mbak Sasi. Kepencet, Pak. Oh, kepencet ya. Oke, kalau kepencet berarti saya akan share ini ya, kode untuk kuisis bagi yang belum mengerjakan kemarin. Bagi yang sudah mengerjakan, oke silakan kalian boleh buka lagi, hitung-hitung buat latihan lagi, dan nilainya bisa lebih tinggi lagi, tidak apa-apa. Jadi kalian mau mengerjakan beberapa kali pun tidak apa-apa, saya lebih menilai kehadiran kalian dan kemauan kalian dalam mengerjakan soal tersebut. Oke silakan ya, saya share ini kodenya 190244. Ya itu kode untuk kuisis, bukan untuk pasang togel itu. Bagi yang laki-laki biasanya ada yang iseng-iseng, saya berwirausaha Pak, berusaha ngerumus nomor pasang togel. Saya rasa bukan itu. Itu adalah full judi fix itu. Kecuali kalian main trading mungkin lah itu sebuah usaha. Tapi tradingnya pun dipilih. Ada yang trading yang benar-benar usaha, ada yang memang itu sebenarnya adalah sebuah judi yang dikemas dalam bentuk usaha. Dalam bentuk trading, maaf. Contohnya binomo itu. Kalau kalian ada yang main binomo ya berarti itu fix judi. Tapi kalau kalian yang main trading yang bukan itu, contohnya kalau saya bermain di Indodax itu trading murni. Ada mungkin yang bermain trading monggo, ada yang bermain jual beli senjata di game gitu misalnya. Ya boleh, silahkan gitu ya. Jadi usahanya banyak sekali. Mungkin ada yang kamu tahu usahanya apa dan saya mungkin belum ada gambaran sama sekali. Contohnya kemarin ada yang usaha itu, jual beli senjata atau apa itu yang jelas di game, akun game seperti itu. Oke ya, silakan kita ketemu di kuisis dan selamat mengerjakan. Lalu berikutnya semoga kegiatan di hari Senin dan seterusnya kalian melaksanakan UTS juga diberi kelancaran. Kalau tidak ada pertanyaan karena tidak ada yang mau ngomong atau tidak ada yang mau menyampaikan juga oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Semoga sekali lagi selalu dalam keadaan sehat karena itu kunci dari kalian bisa melakukan segala aktivitas. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.